Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Malam ini webinar Zoom dari GK Invest Educational Shift Trading di Profit Intermediate Class malam ini dengan tema trading gabut tetap oke. Tentunya seperti biasa akan ada tambahan materi robotik ya. Webinar ini rutin setiap Senin, Rabu, Jumat, tapi mohon maaf mungkin setelah Lebaran mungkin kita akan ada perubahan jadwal yang mungkin bisa Bapak Ibu akses. Perubahan itu mungkin akan saya umumkan di Telegram nasional ya, atau di Instagramnya GK_Invest_Surabaya. Saya Yoyo Catur Utomo, R&D dari GK Invest Surabaya. Rabu 20 Mei 2020 webinar malam ini akan dimulai. Dan sebelumnya mari kita berdoa beberapa detik agar apa yang kita lakukan malam ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lebih banyak orang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum saya ke materi utama, nanti akan ada fundamental news ya yang akan dibacakan oleh Pak Mario. Nanti juga silahkan kalau ada mau tanya jawab langsung juga bisa langsung chat. Ada yang bertanya-tanya nih tadi di chat itu gabut itu apa sih Pak? Nah, tidak hanya satu dua orang yang bertanya seperti itu. Gabut itu sebenarnya saya istilah dari sosial media atau kaum milenial yang sering mengatakan gabut-gabut begitu ya. Sebenarnya saya searching di Google, gabut itu adalah gaji buta. Atau orang yang malas, yang nggak kerja sesuai prosedur pun juga tetap mendapatkan gaji. Nah, ada sekarang disalahgunakan, bukan disalahgunakan, tapi sering diplesetkan arti gabut itu adalah orang yang lagi males-malesan. Jadi kaum-kaum milenial yang lagi males-malesan begitu namanya gabut, atau kita wah lagi gabut nih, ngapa-ngapain nggak enak gitu ya misalnya. Nah, itu juga akan mengganggu psikologis kita dalam berkarya tentunya di bisnis trading. Nah, gimana cara mengatasinya nanti malam ini kita akan kupas ya. Bagaimana trading gabut tetap oke. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, materi reguler kita tambahan materi robotiknya tetap ada. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut dari sebelum-sebelumnya sudah mencoba robot-robot kami dan ada pertanyaan silakan, dan mungkin yang belum mendapatkan password dari robot itu silahkan tanyakan malam ini. Tentunya juga isi dulu form dari permintaan password ya. Oke, karena ini sudah kelewat 15 menit ya waktunya, kita akan mulai untuk pembacaan fundamental yang terbaru. Mungkin ada news yang menarik juga akan dibacakan oleh Bapak Mario. Beliaunya adalah Brand Develop Manager dari GK Invest. Pak Mario sudah siap? Silakan dipersilahkan untuk mengambil alih waktu dan tempatnya. Silakan Pak Mario. Terima kasih Pak Yoyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Saya Rio dari GK Surabaya. Lama ya nggak jumpa. Oke, saya langsung aja. Saya share screen ya Pak Yoyo. Ya, silakan. Oke. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa dalam trading itu kan ada dua hal yang mempengaruhi ya. Bahwa pertama adalah technical analysis, yang kedua juga adalah secara fundamental. Nah, nanti tinggal kita kembalikan kepada setiap Bapak Ibu sendiri yang akan trading, apakah lebih sukanya mana ini? Apakah lebih sukanya by news, by berita, atau menggunakan analisa berdasarkan histori atau yang sudah pernah terjadi sebelumnya secara technical analysis. Nah,
pada kesempatan ini tema kita kan gabut. Jadi saya mau coba sedikit ambil analisa sedikit aja berdasarkan fundamental, di mana kita biasanya menggunakan Forex Factory sebagai acuan berita, acuan news. Nah, yang Bapak Ibu lihat sekarang di layar, bisa dilihat kejadian hari ini yang sedang terjadi. Bisa kita lihat ada retail sales. Kalau dari Forex Factory sini yang kita lihat sini hanya adalah yang berwarna merah saja atau yang sifatnya adalah high impact. Hari ini beritanya yang akan sangat berpengaruh hanya ada dari 2 negara saja, dari Australia dan juga dari pound sterling atau negara Inggris. Nanti jam 8.30 ya. Nah, dari sini kalau misalkan kita bicara masalah gabut, sebenarnya dalam satu hari itu mungkin kita bisa hanya cukup transaksi, kita cuma fokus pada, setelah kita lihat dari Forex Factory, kita cukup transaksi di 2 pair ini aja. Bisa di Australian Dollar, bisa juga di GBP. Tetapi seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan di seminar-seminar sebelumnya bahwa berita ini pun efeknya bisa jadi hanya 30 menit sebelum berita itu keluar sampai dengan maksimal 30 menit setelah berita keluar. Jadi bisa jadi sebelum efeknya harga bergerak itu bisa jadi 30 menit sebelum atau 30 menit sesudah berita keluar. Nah, untuk kita memanfaatkan fundamental seperti ini, kita hanya tinggal lihat aja di Forex Factory. Misalkan nanti malam jam 8.30 pada saat berita akan keluar, jadi sebelum jam 8.30 kita standby aja. Kita tinggal lihat apakah yang akan terjadi pada market pada pukul jam 8.30. Nah, jadi trading itu santai banget. Kita nggak perlu yang namanya meluangkan waktu 24 jam atau menganalisa panjang, misalkan yang malas-malas gitu kan, malas baca-baca lagi histori ke belakang. Jadi kita cukup meluangkan waktu antara 30 menit sampai 1 jam aja di market. Kita entry posisi, lihat berdasarkan berita. Jika misalkan ternyata hasilnya bagus, misalkan contoh kayak tadi pagi sini, tapi tidak ada forecast ya. Di sini kan biasanya itu selalu ada previousnya, berarti yang terjadi bulan lalu hasilnya seperti apa, tinggal dibandingkan aja dengan yang aktual atau yang terjadi saat hari ini. Biasanya di sini ada forecast. Forecast itu berarti yang diprediksi sama oleh pasar atau para analis pasar, kira memprediksi atau menargetkan misalkan angkanya ternyata di angka 18 di minus 18 misalkan, ternyata di sini hasilnya adalah 17,9. Hasilnya misalkan high impact-nya gimana nih, kalau ternyata di impact-nya itu ternyata lebih bagus daripada yang diprediksikan para analis, automatically mata uang ini akan bergerak naik, khususnya untuk Australian Dollar. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalkan lihat di market tadi pagi, saya gunakan trading view ya Bapak Ibu, karena kita bisa ngelihat histori ini cukup panjang ke belakang. Nah, misalkan kita gunakan seperti ini, kita bisa lihat tadi pagi terjadi apa terhadap Australian Dollar pada saat berita itu keluar. Nah, pada saat berita itu keluar tadi pagi, responnya ternyata pukul 1. Responnya tadi pagi cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan pada saat berita itu keluar pas jam 8 tadi pagi, begitu ngelihat berita ini keluar hasilnya ternyata responnya bagus, kita langsung follow aja. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit aja kita sudah bisa keluar dari market. Nah, begitu juga sama yang nanti malam. Pada saat memang kalau speak ini bisa dikatakan tentatif ya Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu. Jadi kita tinggal hanya mengikuti respon market aja. Dan itu pun time frame yang kita gunakan untuk antisipasi untuk berita, biasanya kita hanya gunakan yang 1 jam atau yang 30 menit. Atau untuk yang scalper pun tipe-tipe trader saya rasa sudah pernah dijelaskan sama Pak Yoyo. Kita bisa menggunakan time frame di 15 menit hanya untuk
melihat respon market saat itu terjadi seperti apa. Misalkan ternyata langsung saat itu responnya bagus, kita langsung ikut aja entry market. Nah, di sini yang enaknya trading itu adalah kita bisa menentukan sendiri mau pakai fundamental atau mau pakai secara technical analysis. Tinggal kita sendiri aja nih yang menentukan jadinya. Jadi apakah fundamental baik atau lebih bagus teknikal, itu kembalikan ke kita yang seperti tradernya atau yang melakukan transaksi memutuskan kita lebih suka itu tradingnya berdasarkan berita keluar atau memang kita mau menunggu. Berarti kita kalau misalkan kita mau menunggu mau tidak mau kita harus analisa secara teknikal yang kita lakukan. Nah, untuk berita hari ini sebenarnya yang saya ingin share sama Bapak dan Ibu itu adalah soal uji coba vaksin, dan mungkin Bapak dan Ibu juga, saya masih suka sih mengebahas soal COVID-19 ya di sini ya, karena masih jadi tema yang sangat hot sampai hari ini. Dan juga saya juga ingin mengingatkan pada Bapak dan Ibu bahwa kejadian yang terjadi saat ini adalah kejadian yang pernah terjadi 80 sampai dengan 100 tahun yang lalu, di mana sempat terjadi Great Recession, dan juga 80 tahun lalu itu terjadi namanya Great Depression. Dan ternyata saya juga search ternyata flu atau penyakit yang sama itu pernah terjadi tahun 1918. Jadi kalau saya lihat bahwa kok kayaknya ini adalah kejadian yang akhirnya terulang kembali. Tahun 1918 itu orang kenalnya itu dengan flu Spanyol. Bahkan di tahun 1918 kalau misalkan kita search ya Bapak Ibu, korban meninggal itu luar biasa. Nah, flu Spanyol, korban meninggalnya adalah 50 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 sekarang, mungkin masih belum apa-apa kali ya Bapak Ibu ya. Tapi justru dulu di tahun 1918 dunia masih orang mungkin kurang begitu, mungkin karena informasi juga yang kurang sampai kurang booming gitu, kurang meledak gitu ibaratnya kalau kayak kita jualan kurang booming di pasaran seperti itu. Padahal ternyata kejadian ini adalah maksud saya kejadian yang sama sudah pernah terjadi sebelumnya. Itu tahun 1918 terjadi. Ini adalah awal mula COVID-19 adalah di tahun 2019. Berarti kalau kita petakan kurang lebih adalah kejadian yang terjadi 100 tahun yang lalu, dan ini terulang lagi. Dan juga Great Recession pun terjadi adalah di tahun 1920-an saat itu, dan Great Depression juga terjadi di tahun 1930-an. Jadi kalau kita bicara kembali lagi bahwa apa yang terjadi tahun 2020 ini adalah kejadian yang terulang, kurang lebih seperti terulang ada 100 tahun yang lalu. Nah, sebagai investor kita harus melihat celah sebagai investor kita harus melihat celah apakah memang di dalam kondisi market saat ini atau kondisi dunia yang sekarang sedang dalam masa resesi seperti sekarang kita sebut ini resesi, atau ada yang mengatakan bahwa ini lebih parah daripada kejadian Great Depression tahun 1930. Nanti saya akan lihatkan pada Bapak dan Ibu Dow Jones tahun 1930-an. Nah, kalau kita bicara yang tahun 1930-an, saya kembali ke Trading View. Kita coba lihat kembali kejadian yang pernah terjadi dulu. Mungkin Bapak dan Ibu, saya harapkan sih dengan kita melihat histori yang pernah terjadi ini, akhirnya membuka pemikiran Bapak dan Ibu apakah memang dalam kondisi resesi atau Great Depression saat ini adalah waktu yang cocok untuk berinvestasi. Nah, ini adalah kejadian Great Depression tahun 1929 tahun 1930.
Bapak Ibu lihat saat itu adalah Dow Industrial, harganya berada di puncak, tiba-tiba harga langsung ambruk. Nah, ini terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Kalau kita bicara ke 3 tahun dan kita bandingkan ini dengan kejadian krisis ekonomi tahun 2008, kurang lebih mungkin kalau sekitar 3 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sempat share juga perbandingan chart Dow Industrial dan emas saat itu yang terjadi seperti apa. Tahun 2018 pun case-nya hampir sama, di mana saat itu harga emas terus melambung tinggi. Tetapi kalau kita mengingat kembali kejadian tahun 2008 sampai tahun 2011 kemarin, emas pada saat harga tertinggi langsung anjlok. Nah, itu beritanya kurang lebih pun sama apa yang dilakukan The Fed tahun 2008, tahun 1930-an, 2008 dan kejadian tahun 2020 yang dilakukan The Fed itu kurang lebih sama. Apa sih yang mereka lakukan pada saat terjadi Great Recession? Yang mereka lakukan adalah mencetak dolar dan juga melakukan quantity easing. Nah, itulah yang mengakibatnya harga komoditas khususnya untuk emas melonjak naik, dan yang terjadi selanjutnya untuk pasar saham adalah seperti kita ketahui anjlok seperti itu. Nah, tapi kenapa sekarang kejadiannya malah bursa saham itu sedang kok terus naik. Nah, itu memang dipengaruhi oleh berita-berita yang keluar saat ini. Nah, contoh berita yang baru saja keluar kemarin yang kita ketahui bersama bahwa ada vaksin yang sudah diuji coba, dan uji coba ini ternyata memang menunjukkan terjadi kekebalan ya. Jadi bisa dikatakan cukup berhasil, makanya efeknya juga lumayan bagus seperti itu. Tetapi masih banyak para ahli kesehatan mengatakan bahwa uji coba untuk yang pertama atau fase pertama ini belum bisa dikatakan cukup berhasil. Nah, itu juga yang sempat sempat membuat Dow Industrial juga sempat turun seperti itu. Nah, kalau saya kembali lagi ke permasalahan Dow Industrial atau Great Depression di tahun 1930-an, yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu adalah apakah Great Depression adalah ketakutan untuk kita ingin melakukan investasi atau tidak. Nah, ini saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jadi bisa melihat sendiri fundamental apa yang muncul sebelumnya, lalu dibandingkan dengan kejadian sekarang. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang terjadi juga kalau kita kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, saya perkecil lagi bahwa untuk recovery kalau Bapak dan Ibu lihat, semoga ini juga bisa jadi peluang untuk Bapak dan Ibu untuk melihat, untuk berpikir ke depan, kira-kira ingin melakukan apa sih sekarang, berinvestasi apa sih sekarang, apakah saham, komoditas, atau mata uang. Silakan, saya hanya mencoba menjelaskan kembali bahwa kalau kita bermainnya di saham, bisa dilihat di sini waktunya yang terjadi untuk recovery adalah membutuhkan sekitar 9.221 hari. Berarti kurang lebih dari tahun 1930 sampai tahun 1954, ada sekitar 20 tahunan. Nah, kalau misalkan kita benar-benar sampai tahun 2020 ini adalah puncaknya, karena ini adalah siklus 80 tahunan, mungkin ini apakah baik kiranya kalau misalkan kita beli saham sekarang atau gimana? Atau memang kita niatnya untuk menunggu dulu sampai harga benar-benar ada di bawah dan kita menunggu cukup lama. Tapi di sini saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu, apakah tipikalnya memang ingin untuk berinvestasi untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek? Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat nantinya. Karena kalau misalkan kita yang main di trading di futures, justru kalau saya pasti saya lakukan hedging di futures. Seperti itu. Jadi pada saat harga drop, kita tinggal menunggu aja, kita tinggal ambil posisi sell dan kita tinggal tunggu. Kalau misalnya kita mau main short selling pun, kita cukup membutuhkan waktu. Kalau kita lihat dari sini, berarti ada makan waktu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Nah, di sini kita tinggal saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah memang momen yang akan terjadi atau yang terjadi seperti yang digembar-gembar sekarang bahwa ini adalah Great Depression,
Nah, tinggal kita melihat, kembali lagi kita melihat apakah memang tahun ini adalah peluang untuk kita. Nah, kalau kita bicara history, karena kita bicara ini trading futures, berarti kita harus melihat juga history yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti itu. Dan kita tinggal aplikasikan ke tahun ini, apakah memang saham juga sedang berada di dalam di puncak-puncaknya. Kenapa saya gunakan Dow Industrial? Karena sudah pasti pada saat resesi terjadi atau Great Depression terjadi, automatically yang berefek pertama kali itu pasti adalah perusahaan industrial. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kurang lebih kejadiannya itu sama. Kalau kita lihat tadi ya di tahun 1930-an ini yang terjadi, tapi ada prediksi bahwa ini akan lebih parah karena terjadi siklus 100 tahun dan juga siklus 80 tahun yang terjadi berbarengan saat ini. Jadi diprediksi bahwa Dow pun akan terpukul lebih dalam daripada yang sudah terjadi beberapa bulan lalu, sekitar bulan Maret lalu ya yang kita tahu. Seperti itu. Nah, momen-momen seperti inilah yang kita bisa lihat yang mungkin bisa kita gunakan, kita ambil kesempatannya untuk kita mendapatkan cuan. Nah, buat kita yang kembali lagi masalah, apakah itu mau di indeks saham ataukah mau itu di mata uang, kita tinggal melihat aja sebenarnya untuk analisa. Jadi kembalikan lagi, apa kita menggunakan fundamental atau technical analysis. Tapi kalau kita bicara menggunakan fundamental, berarti yang kita harus lakukan adalah follow the trend yang sedang terjadi saat ini. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita bicara apalagi sih yang hot sekarang, ini adalah kenaikan oil yang cukup signifikan. Ya, Bapak dan Ibu ketahui bahwa sempat terjadi running oil di bulan lalu, oil sempat menyentuh harga minus seperti itu. Tapi kalau di perdagangan kita hanya berhenti di harga 0 ya Bapak Ibu ya untuk transaksinya, dan tiba-tiba terjadi recovery sampai naik sampai harga 15, lalu turun lagi di angka 9 itu. Lalu ada yang prediksi bahwa kenaikan oil yang cukup signifikan hanya dalam 2 minggu terakhir, apakah ini memang sengaja untuk memang sengaja kalau saya bilang sengaja digoreng untuk dinaikkan, atau memang ada kemungkinan untuk hancur lagi. Karena kalau kita bicara misalkan berkaca pada Great Depression sebelumnya, bahwa jika industrial atau Dow Industrial itu hancur, automatically oil pun akan ikut turun. Seperti itu. Nah, kondisi-kondisi dari fundamental seperti inilah yang kita bisa ikuti, yang mungkin bisa kita gunakan sebagai analisa kita, atau menjadi acuan apakah kita ingin trading itu untuk long term atau kita gunakan trading itu untuk short term. Jadi saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu lagi. Yang jelas beberapa hari ini kita sedang menunggu hasil terbaik, apakah memang tahun ini vaksin itu sudah bisa ditemukan atau tidak. Kalau memang ternyata vaksin bisa ditemukan, berarti bisa jadi seperti kata analis yang lain mengatakan bahwa bisa jadi mungkin ambruknya market justru adalah di tahun 2000 atau di tahun depan. Seperti itu. Jadi tahun ini adalah puncak-puncak untuk kita gain atau panen di bursa saham. Nah, itu saja dari saya, Pak Yoyo. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan, silakan saya kembalikan kepada Pak Yoyo. Terima kasih. Ya. Teman-teman yang hadir silahkan kalau ada pertanyaan untuk fundamentalnya ke Pak Mario. Silakan bisa chat atau unmute. Bisa langsung bertanya. Pak Mario, gimana kalau soal Bitcoin, terus digital forex, kayak yang lain gitu? Oke. Kita bicara Bitcoin ya. Memang kalau kita bicara Bitcoin, Pak, sebenarnya kalau kita lihat fundamental, memang saat ini memang lagi banyak orang lagi suka banget ya main cryptocurrency, karena memang dianggap cukup aman untuk saat ini. Saya lihatnya sebentar Pak, tidak mau lihat ya. Dengan Pak siapa yang bertanya tadi? Maaf. Budi Bandung, Mas. Oke. Kalau saya sih lihat ya, kalau untuk Bitcoin sendiri memang kalau kita bicara dari chart saja dulu ya Pak ya.
Pak Budi. Saat ini memang lagi jadi primadona karena bahkan ditambah didukungnya juga China melakukan yang namanya mengeluarkan e-money. Jadi automatically orang berpikir sebelum China mengeluarkan e-money atau memperkenalkan kepada dunia e-money secara umum, maksud saya dipublikasi secara internasional, apa sih yang kira-kira sudah dikenal sama masyarakat. Nah, yang sudah dikenal terlebih dahulu sama masyarakat adalah untuk transaksi itu pasti adalah menggunakan Bitcoin. Jadi untuk beberapa saya lihat sih sampai sampai akhir tahun ini Bitcoin kayaknya masih cukup bagus ya Bapak ya. Seperti itu. Dan memang juga kalau untuk Bitcoin saya lihat banyak yang transaksi ini daily karena pergerakannya cukup signifikan soalnya. Tapi kalau misalkan kita bicara Bitcoin untuk berinvestasi, kalau kita ikut sekarang, menurut saya ini masih cukup baik, Pak. Karena memang beberapa nasabah saya juga mereka tanya sama saya apakah investasi di Bitcoin saat ini cukup menarik. Saya katakan bahwa untuk saat ini memang Bitcoin cukup menarik. Tinggal masalahnya kita apakah kita mau ikut beli Bitcoinnya atau kita mau gunakan itu untuk di trading futures. Seperti itu Pak Budi. Oke, Mas. Kalau yang lain nih, cryptocurrency lain nih selain Bitcoin, kira-kira yang lagi rame di internasional kayak Ripple, kayak apa lagi ya, Ethereum, apa yang gitu-gitu. Gimana tuh? Kalau saya sih lihatnya gini, sebenarnya memang banyak sudah selain Bitcoin yang cukup dikenal, tapi kalau saya memang kembali itu lebih suka, ini tinggal masalah pilihan aja ya. Misalkan saya lebih menyarankan ke Bitcoin, kenapa? Karena ini sudah cukup dikenal sama kita. Kalau misalkan kita lakukan transaksi kripto yang lain, kita nggak tahu yang menggerakkan market ini siapa. Tapi kalau Bitcoin kita kan sudah tahu bahwa ada 4 perusahaan besar di dunia yang menggerakkan seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti aja kira-kira perusahaan ini atau di negara-negara ini mereka mendukung Bitcoin atau tidak. Jadi lebih mudah untuk kita dapatkan beritanya. Kalau misalkan kita bicara kripto yang lain, mungkin kalau kita bicara kayak misalkan saya bandingkan dengan saham itu lebih mudah untuk digoreng ya soalnya seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena yang saya lihat juga di sini adalah untuk keamanan para nasabah, jadi saya lebih menyarankan untuk sesuatu yang kita sudah kenali seperti itu. Kalau saran saya sih seperti itu Pak Budi. Mungkin memang ada untuk saat ini memang bagus ya Pak. Sangat-sangat bagus kalau kita ngelihat kripto itu value-nya juga lumayan bagus, etiknya juga lumayan bagus untuk kita masuk. Tapi buat saya yang mencari informasi lebih mudah mendapatkan berita itu yang mana? Kalau buat saya lebih mudah untuk mendapatkan Bitcoin. Jadi walaupun misalkan harganya sudah cukup tinggi, kita tinggal lihat aja ini market atau 4 perusahaan ini lebih cenderungnya mereka cenderungnya seperti apa. Jadi saya lebih memilih mencari berita yang mudah untuk saya dapatkan. Seperti itu Pak Budi. Jadi tidak berani untuk terlalu bergambling juga ya, karena kalau ibaratnya kita masuk ke situ udah kecemplung dan ternyata hasilnya juga tidak maksimal atau lebih kepada resikonya, justrunya akan menjadi bahaya buat kita juga. Terutama misalkan untuk saya yang memberikan suggest untuk klien seperti itu Pak Budi. Kalau menurut saya sih, saya sarankan kita lebih baik trading sesuatu yang memang kita kenali dan kita bisa baca pergerakan marketnya seperti apa. Cuman bukan berarti juga bahwa news kita juga harus ketahui bahwa news itu memang menggerakkan, tapi kita harus sensitif. Apakah news itu memang sengaja dikeluarkan untuk menggerakkan market atau justru news itu dilakukan supaya market itu bergerak sebaliknya. Seperti itu Pak Budi. Oke Mas. Kalau broker yang bagus buat beli apa? Mendingan kita beli yang tadi kata Mas bilang untuk invest atau buat trading ya? Ya, nanti Bitcoin akan diperdagangkan di GK Invest juga ya. Ditunggu aja ya. nanti ya. Ya, mantap. Gitu. Tentunya Pak harus di GK dong Pak. Dan memang kita mungkin lagi mencoba saja, ya mudah-mudahan lah. Tapi bukannya sudah ada ya Pak Bitcoin ya?
Saya tanya belum tuh waktu itu sih menungguin. Ada Bulan-bulannya marketplace-nya sudah ada. Bitcoin itu ada Marketnya sudah ada. Oh, marketnya. di Indonesia sudah ada. Cuman saya nggak mau ngomong sekarang karena bukan ranahnya ya. Kita di sini Soalnya kan kalau kita bicara itu juga sempat kan di Indonesia juga ditolak kan kemarin ya 2000 berapa itu saya lupa karena dianggap tidak legal lah atau apa dan segala macam lah seperti itu. Habis itu juga kan kita ketahui bersama bahwa setelah itu harganya juga anjlok sekali karena memang luar biasa. Dulu waktu pertama kali saya ditawarin sama teman saya itu masih satu koin itu 4.700.000 sorry ya 4.700.000. Jadi dia dari London datang ke saya bilang, ini kalau kamu mau bawa handphonenya nilainya cuma 4.700.000. 6 bulan kemudian dia bilang, gimana kamu mau lagi nggak? Sekarang harganya udah jadi 8 juta, sekitar 8 jutaan waktu itu. Waktu itu juga saya masih mikir apa iya ini bisnis beneran atau enggak gitu kan. Bulan 2000 berapa itu tiba-tiba harganya langsung jadi kurang lebih sekitar 250 jutaan. Nah, di situ saya nyesel. Seperti nah, cuman kan waktu itu kita belum mengetahui ya, saya juga belum mengetahui apakah memang Bitcoin itu bagus atau tidak. Nah, apalagi harganya yang kalau kita lihat dari chart ini itu harganya adalah luar biasa sekali. Tapi kalau kita mau transaksikan sekarang, kalau kita bicara analisa, kalau saya kenapa sekarang saya berani untuk main di Bitcoin karena saya sudah tahu historinya, saya sudah dapat historinya. Kasarnya gini, saya bisa tentukan, saya sudah bisa melihat bahwa dia ada harga tertinggi, kita juga sudah punya harga terendah, kita tinggal mengukur saja harga tingkat dari tertinggi terendah ini sudah terjadi penurunannya berapa persen. Nah, sekarang ada di area mana? Tinggal lihat aja. Nah, ini kenapa saya berani untuk mengatakan bahwa untuk transaksi Bitcoin pun sekarang itu bisa seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang di sini kalau kita bicara teknik, kita sudah bisa tahu bahwa harga ini sudah cukup bagus, sudah enak untuk ditransaksikan. Ini kalau kita bicara monthly, apakah kalau kita lihat sekarang misalkan kita ambil pun kita bicara tinggal targetnya kita kejar aja misalkan sampai di sini. Sorry. Kita ambil, kita sudah bisa tahu kalau misalkan ini cukup sampai di sini. Nah, ini tinggal kembali ke kita mau transaksikan, mau ambil sekarang atau tidak. Nah, tinggal pilih deh, mau beli koinnya atau main di trading futures-nya atau maksudnya di trading berjangkanya seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini saya bisa lihat, makanya saya berani sekarang untuk mengatakan trading Bitcoin ini oke karena kita sudah punya historinya. Seperti itu, Pak Budi. Oke, yang lainnya teman-teman ada pertanyaan untuk fundamental? Kalau nggak ada akan saya lanjut ke materi selanjutnya. Nanti lewat chat bisa ya, kalau tiba-tiba ada unek-unek mau bertanya gitu sama Pak Mario, bisa lanjut. Gimana caranya gabut pakai fundamental ya Pak ya? Tadi ada satu kesimpulan ya, pada saat kita gabut itu trading itu santai aja, kita menunggu pada jam-jam tertentu pada saat di kalender ekonomi itu muncul. Jadi di Forex Factory pada jam berapa, ketika beberapa menit sebelum keluar rilis itu kita standby di situ dan kita ngikutin aja market pada saat itu bullish atau bearishnya dilihat dari hawkish sama dovish-nya bisa dibaca di sana, itu akan menjadi good currency apa sebaliknya. Begitu ya Pak Mario kira-kira ya? Betul. Nah, kalau misalkan ini sedikit saja tambahan, contoh misalnya kita bicara untuk besok Kamis, kalau Bapak Ibu juga, soalnya beritanya ini kan belum jelas seperti apa ya, kita harus membaca-baca. Jadi saya sarankan misalkan misalkan besok nih tinggal pasang alarm aja jam 2.15, berarti kita kurang lebih sekitar jam 2, kita pasang alarm, kita standby, kita ngeliat ini di euro seperti apa. Di sini kan sudah ada forecast-nya. Hasilnya seperti apa. Misalkan nanti ternyata aktualnya di bawah daripada forecast atau di atas dari forecast, pokoknya kalau misalnya simpelnya nih ya Bapak, kita tinggal lihat di sini warna biru, karena ini berita untuk euro, otomatis yang menguat adalah euro.
ini adalah perdagangannya adalah euro terhadap US dollar. Kita langsung follow buy aja. Tetapi jangan lama-lama karena berita ini efeknya biasanya kalau berita itu langsung kasih efek paling lama itu 15 menit. Nah, kalau speak memang masih beritanya cukup panjang ya, bisa sampai dengan 30 menitan. Jadi kalau misalkan kita mau trading gabut ya hanya tinggal menunggu aja, tapi saya tidak sarankan ambil yang speak atau pidato-pidato karena tidak ada datanya. Nah, jadi kita cari aja yang ada datanya. Simpel banget jadinya. Jadi hanya tinggal melihat forecast-nya apakah berita aktualnya lebih besar daripada forecast atau lebih kecil daripada forecast. Atau lihat di sini warna hijau atau warna merah. Kalau warna merah berarti kan jelek untuk euronya. Berarti kita sell di euro USD. Kalau misalkan ternyata warnanya biru, berarti kita buy di euro USD. Biasanya sih dapatnya sekitar kalau untuk euro karena range daily-nya juga ada 80 sampai dengan 120. Berarti kurang lebih kita bisa dapat 20 sampai dengan 25 poin pada saat berita itu keluar. Jadi begitu dapat, begitu kelihatan misalkan 0,10, berarti kalau kita sudah dapat sekitar $20 atau $15 langsung keluar. Nanti tinggal nunggu lagi ada berita di jam berapa lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mario. Ini terima layarnya. Kasih banyak atas waktunya Pak Yoyo. Selamat silakan dilanjutkan. Layarnya bisa di stop Pak ya. Siap. Nanti bagi yang mau bertanya silakan tetap bisa dilanjut ya dengan Pak Mario atau dengan saya, bisa langsung chat ya. Oke, ini secara fundamental trading gabut sudah dijelaskan oleh Pak Mario. Sekarang bagaimana untuk menentukan atau bersikap pada saat kita gabut ya, males-malesan dalam trading secara teknikal gitu. Sebelumnya kita coba untuk memahami tentang tahapan kita menjadi seorang super trader ya, ini dari salah satu guru kita, Ellen May ya. Nah, tahapannya seperti ini. Ini ada ada sebuah mutiara kata atau bisa kita teladani ya. Kita harus sadar semua butuh proses. Lebih baik satu jurus kita ulang-ulang 1000 kali daripada 1000 jurus kita hanya bisa pelajari sekali. Nah, ini konsistensinya. Pada saat level pertama kita ingin menuju ke super trader, itu dia adalah nggak sadar, nggak bisa. Jadi bagi pemula-pemula nanti kalau teman-teman merasa gimana ya, kita melewati proses ini biasanya. Trader ini biasanya profit melejit di awal karena masih dikuasai emosi, kadang juga marah nggak jelas dengan market atau broker, dan akhirnya kapok. Kapoknya kapok lombok, ngulangi lagi gitu. Dia nggak sadar apa sih sebenarnya nggak dibisai dia itu apa. Dia baca-baca buku banyak sekali tapi tetap aja kadang emosional tetap mempengaruhi dia. Terus yang level kedua itu sadar nggak bisa. Dia sadar, mulai ngerti ketidakbisaannya dia. Belajar jurus-jurus itu banyak yang dipelajari dan bingung karena campur aduk dan akhirnya nyerah. Ya, di sini nanti belajar tentang kripto, di sana belajar tentang saham, di sana belajar tentang indikator, di sebelahnya nanti belajar tentang robot, di sebelahnya lagi belajar tentang pola grafik begitu. Bingung semuanya, dibaca semuanya ketika bercampur baur itu akhirnya bingung juga mana yang mau dipakai. Sadar sebenarnya kalau sudah dia itu sebenarnya nggak bisa. Nah, level 3 inilah mulai menunjukkan hasilnya karena sadar dia bisa. Menemukan solusi kesalahan dan kebodohannya, sadar pokok masalah bukan di strategi tapi pada mental dan pengelolaan risikonya. Dan sadar tidak ada strategi apapun di dunia ini yang bisa 100% akurat. Nah, dari level ketiga dan 4 nanti saya akan perlihatkan videonya Ellen May ya. Level 4, nggak sadar bisa. Nah, ini sudah intuisinya sudah keluar. Ya. Ketika lihat chart begitu aja dia sudah langsung bisa. Buy sell-nya sudah secara otomatis ya, karena sudah di luar kepala.
Bisa menentukan keputusan tanpa berpikir panjang. Intuisi dan keahliannya sudah melekat dalam dirinya dan pikiran bawah sadarnya. Nah, sehingga teman-teman kalau kita masih belajar sini sana tujuan utamanya hanya mencari strategi yang paling dahsyat gitu. Tujuannya itu terus ya, strategi yang 100%, 99% benar gitu. Nah, itu kita akan menuju kelelahan ya. Ini coba kita dengerin sebentar. Di level ini mulai mengalami momen aha, mendapatkan pencerahan. Dan dia mulai menemukan solusi-solusi atas kesalahan-kesalahan dan kebodohan yang dibuatnya di level 1 dan di level 2. Sudah dengar ya Di kayaknya ya. level 3 konsisten. Oke, saya Di ulang. level ini mulai mengalami momen aha, mendapatkan pencerahan. Dan dia mulai menemukan solusi-solusi atas kesalahan-kesalahan dan kebodohan yang dibuatnya di level 1 dan di level ini mulai mengalami momen aha, mendapatkan Ini menjelaskan pencerahan. level 3 dan dia ya. mulai di level ini mulai mengalami momen aha, mendapatkan pencerahan. Dan dia mulai menemukan solusi-solusi atas kesalahan-kesalahan dan kebodohan yang dibuatnya di level 1 dan di level 2. Dan trader di level 3, conscious competence ini, akhirnya dia sadar bahwa pokok permasalahannya itu sebenarnya bukan pada strategi. Bahkan terlalu banyak strategi yang mungkin ia udah pelajari. Akhirnya trader di level 3 ini akan memilih strategi yang sederhana aja. Jadi di workshop Super Performance Trader justru saya menanamkan memberikan strategi yang benar-benar mudah dipakai, bahkan pemula pun bisa pakai. Ada beberapa strategi yang sangat mudah sekali dipakai. Dan di sini saya benar-benar tekanin tentang money management dan juga psikologi trading, cara-caranya. Nah, demikian pula trader di level 3 ini, ia mulai sadar bahwa kesalahannya tuh sebenarnya bukan di strateginya, tapi kesalahannya adalah pada risk management, money management, dan juga mindset dan juga psikologi trading yang nggak diatur dengan benar. Kemudian trader di level 3 ini, di level conscious competence ini, mendapatkan satu aha yang membuat trader menyadari bahwa satu hal penting, bahwa di dunia ini nggak ada satu pun yang mampu memprediksi pasar secara akurat. Bahkan akhirnya trader di level 3 ini menerima bahwa it's okay lah kalau misalkan probability saya menganalisis benar 60%, itu udah bagus banget ya. Dan gimana sih caranya supaya bisa untung konsisten dengan probability dia analisis benar cuma 60%, saya mungkin 40% salah, tapi untungnya masih tetap gede. Nah, kuncinya ada pada money management dan juga psikologi trading. Dan trader di level 3 ini mulai ngerti caranya ya. Contohnya kayak yang saya ajarkan dalam workshop Super Performance Trader, dia mulai ngerti caranya, tapi namanya conscious competence. Sadar, bisa secara sadar dalam melakukan, masih harus banyak planning. Waktu mau beli saham, lihat dulu catatannya, lihat dulu Excel-nya untuk planning money management, benar-benar dihitung risk dan reward-nya bagaimana. Nah, itu bisa secara sadar. Ini artinya ketika Anda lagi belajar nyetir mobil. Nah, itu adalah cuplikan videonya, hanya sekedar wacana saja biar kita ngerti tujuan belajar itu yang sebenarnya bagaimana. Kita akan benar-benar akan mencapai kelelahan bila kita nggak ngerti tujuan kita belajar di ya. Yang barusan gabung, selamat malam. Ini saya unmute all dulu ya. Oke. Tadi sangat penting adalah psikologis trading. Mari kita coba pelajari bagaimana psikologis trading ya. Ya, ini juga sangat penting adalah psikologis trading ya. Nah, ini juga sangat penting adalah suara saya feedback. Ya, ini adalah hal-hal yang membuat kita stres sendiri ya, terlalu menyalahkan satu hal. Terus hal yang membuat kita menebak-nebak saja begitu. Hanya berdasar asumsi, masa bodoh tidak menjurnal dengan baik,
terlalu percaya diri atau tanpa percaya diri itu juga nggak baik. Terus melihat hasil trading dari nominal bukan poin. Kadang kalau nominal berapa dolar dan lain sebagainya itu kan kurang objektif ya teman-teman. Kalau kita ingin berharap nanti ada investor gede yang bisa mensupport kita dalam hal trading, kita harus biasakan hitung itu hari ini berapa poin ya yang saya dapatkan gitu. Jadi bukan dolarnya, kalau dolar itu bisa dirasiokan ya. Terus kemudian mudah dikendalikan emosi, ini harus juga dihindari. Nah, yang terpenting adalah menerapkan MRT management, money, risk, dan trade management itu menjadi satu kesatuan ya. Ini juga saya sering mengingatkan dengan manajemen lupa, di kala mana kita harus tahu melupakan profit agar kita tidak serakah, dan di kala mana kita harus melupakan kerugian agar kita tidak psikologis kita terganggu berkepanjangan begitu, tidak dendam, kemudian menggunakan lot yang tidak rasional. Tidak ditarget waktu, jadi teman-teman menggunakan uang atau modalnya itu dengan modal yang fresh money ya, bukan dari hal-hal yang bisa membuat kita ditarget atas waktu dan nominal untungnya. Tanggal sekian saya harus untung sekian begitu. Ibaratnya kita buka toko juga nggak bisa kita ditarget hari ini saya harus untung 4 juta, 5 juta. Orang yang lewat yang nggak pengen beli dipaksa untuk beli. Nah, dan juga ada suatu kesimpulan bahwa hindari trade itu berdasarkan apa yang terfikir. Tapi tradinglah berdasarkan apa yang terlihat. Yang seperti juga dicontohkan oleh Pak Mario tadi, selalu kita mereview yang sudah terjadi ya, sejarah cacatnya yang tempo lalu. Kalau kita belum mendapatkan data yang valid pada sebelum-sebelumnya, sebaiknya memang kita jangan berspekulasi tinggi di situ. Jadi kita harus melihat sejarahnya. Apa yang terlihat saat itu yang menjadikan sebuah kesimpulan kita bisa bertransaksi, bukan apa yang terpikir saja. Gitu. Oke, itu adalah salah satu tips untuk kita bisa menghindari gangguan psikologis atau gabut ya. Gabut ya kita anggap malas lah sebenarnya. Sebenarnya orang yang malas banget itu gabut. Terus ada juga kalau kita asumsikan sebagai gaji buta, berarti ya bagaimana kita bisa mendapatkan hasil di trading itu walaupun dengan malas-malas. Tentunya saya punya ada 2 alternatif di situ setelah kita memegang atau membuat prinsip psikologis seperti tadi yang saya utarakan. Kita pada saat psikologis kita terganggu ada 2 caranya yang sangat simple. Sebenarnya ada 3. Yang pertama ada yang sudah saya sampaikan ini, MRT management dan lain-lain ini menjadi yang pertama. Kalaupun yang pertama ini sangat susah, maka kita tinggal yang 2 hal ini. Yang pertama yaitu dengan cara tool trading. Jadi kalau kita malas mikir, malas nganalisa, malas gambar-gambar, ya udah kita pasrah aja pada tool trading. Kalau di GK Invest ada trading sentral, ada auto chartis, dan juga ada MT5 booster ya. Di situ tinggal dilihat saja mana yang menggiring kita, suggest kita terhadap suatu keputusan ini di mata uang mana kita harus beli dan jualnya. Nah, dari situ kalau kita tetap malas, tetap gabut juga, ya kita pakai robot saja begitu. Kenapa kita harus dengan pakai robot? Ya, karena banyak sekali kelebihan-kelebihan robot itu dengan kita tanpa bekerja sama sekali, kita bisa mendapatkan hasil ya. Bukan dengan pesugihan atau tuyul, tapi memang dengan cara yang rasional. Robot ini tetap kita yang mikir, di awalnya kita yang mikir ya. Tapi yang melaksanakan itu adalah robot yang melanjutkan.
Dengan robot itu, robot bisa sabar menunggu. Ini yang sangat mengganggu pikiran kita kalau kita menunggunya lama begitu, sudah nggak dapat duit, stres, kena plotting, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan robot menjadi solusi ya, mengamati pola tanpa capek, ngantuk, marah, bahkan bisa mengamati banyak harga sekaligus. Sangat teliti, mencermati, menghitung tiap tik harga sesuai yang diperintahkan. Tidak pernah bersedih, khawatir, dendam, emosi, ataupun serakah melebihi perintahnya. Dan juga robot bisa banyak transaksi dalam satu waktu, bahkan dalam mata uang yang berbeda secara bersamaan dan sangat cepat. Robot tidak bisa berpikir selain apa yang sudah diperintahkan saja. Artinya ini sangat disiplin sekali. Namun juga robot tidak bisa berdiskusi dengan membaca fundamental seperti Pak Mario tadi ya. Terus robot harus diuji dulu sebelum dijalankan serta kita tes cara kerjanya apakah sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Kinerja robot sangat tergantung pada alat komputer, GPS, internet, dan manusia sebagai pemberi perintah. Evaluasi kinerja robot secara berkala sangat diperlukan untuk hasil terbaik. Dengan kolaborasi, robotik, dan manual harus harmonis. Ya. Caranya bagaimana tentang kolaborasi yang harmonis itu seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah robot trading itu, kalaupun itu tidak berhasil pada pair tertentu, kita harus ubah-ubah pair itu. Jangan melulu pada pair itu, karena mungkin robot itu cocoknya di pair yang lain yang tidak kita uji pada saat itu. Kita cari pair yang lain. Kita ubah time frame-nya pada pair yang sudah kita tetapkan itu. Terus kemudian kalau tetap nggak menemukan grafik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya grafiknya naik terus. Kalau belum sampai naik, ubah input parameter dan indikatornya. Tetap saja nggak bisa ya, baru nanti kita ubah SLTP-nya, fungsi trailing stop-nya, dan ubah percent risk dan lot-nya. Nah, kalau ini semuanya belum bisa, tidak bisa ya, berarti kita harus ganti robot. Ganti robot itu dengan mengubah atau menambahkan indikator. Lakukan hal di atas secara berkala ketika probabilitas mulai menurun. Nah, karena di edukasi kami ini ada cara mengubah indikator pada sebuah robot ini. Nah, di situ makanya inilah yang sangat penting adalah kolaborasi, bukan kita mendewakan robot bahwa robot ini karena sudah backtest-nya sangat bagus, tapi semua produk teknologi itu pasti akan ada siklusnya. Nah, maka dari itu ketika siklusnya mulai menurun, kita harus siap di situ. Siap untuk menggantikan robot. Dengan cara seperti apa? Nah, ketika kita sudah menemukan robot kita running dalam akun real, tentunya sudah sebelum di akun real juga di akun demo, ada backtest, ada forward test. Nah, setelah jalan di akun real, kita juga jangan lengah. Begitu saja. Kita harus siapkan di akun demo yang lain untuk persiapan mengganti robot yang ini dikala probabilitas mulai menurun. Ada backupnya, intinya seperti itu. Nah, dengan robot ini di samping kita bisa membuat sendiri, ya, di minggu-minggu yang lalu kita sudah ajarin, mungkin hari setelah Lebaran ya kita belajar membuat robot bagi yang belum membuat robot. Nah, ini salah satu contoh hasil grafik-grafik dari robot-robot buatan kita, komunitas ya. Tentunya Anda juga bisa buat seperti ini. Kalau misalkan kita mencoba-coba terus dan tidak menghasilkan grafik seperti ini, malah grafiknya sebaliknya menurun, juga jangan khawatir. Saya juga sudah siapkan namanya copy reverse, software copy reverse, yaitu software untuk membalikkan transaksi. Ketika robot buy, nah copy reverse itu bisa sell. Begitu. Kalau ini grafiknya naik, kalau dibalik menjadi turun. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan hasilnya kok turun terus, ya udah tinggal dibalik saja menjadi naik terus. Itu logikanya. Nah, di mana untuk mendapatkan copy trade, copy reverse itu? Nah, di sini
estate.center. Di situ ada kita bisa download. Nah, terus ada juga permintaan passwordnya juga ada di situ di sidebar kanan. Ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sudah download dan belum mendapatkan passwordnya, bisa chat ya. Ini untuk download robot gratisnya. Di atas sendiri itu robot yang ada passwordnya ya, bukan robot yang simple yang bisa digonta-ganti indikatornya ya, yang seperti kita praktekkan minggu lalu itu. Tapi yang kemarin ya, hari Senin kemarin saya praktekkan banyak robot begitu untuk bisa membuat sinyal trading sendiri, layaknya sinyal trading premium atau berbayar itu. Nah, yang tengah ini adalah download copy trade reverse. Nah, di situ juga gratis, tinggal minta passwordnya saja, diisi formulirnya di situ. Nanti akan juga kita pandu pada webinar-webinar saya berikutnya ya. Makanya nanti tunggu aja, jika ada webinar saya pasti akan membahas tentang sistem robotik ini. Pak Budi bertanya, password copy reverse harus request? Iya, tetap di permintaan password robot itu, nanti pas atau ketemu, tetap ngisi permintaan password ini wajib ya, ngisi permintaan password itu wajib. Setelah itu kalau pas di webinar seperti ini, setelah ngisi form itu baru bisa chat saya langsung, saat itu juga saya kasih passwordnya. Ya, kalau Pak Budi mau tanya passwordnya silakan, bisa send chat sekarang aja, nomor akun demonya berapa, langsung saya buatin sekarang. Tentunya setelah isi permintaan password itu ya. Nah, permintaan password itu bisa langsung shortcutnya bit.ly/password robot. Password main robot gitu di situ. Nah, ini juga sangat berguna pada saat kondisi, karena ini temanya gabut ya, pada saat kita gabut ya temannya, kamu kok profit terus sih? Nah, ini ikut aja temannya. Kamu kok profit terus? Coba aku pengen ya sama seperti kamu deh, tak copy tradingmu. Nah, begitu bisa. Langsung aja tanpa harus menyusahkan temannya. Ya. Kalau biasanya kan telepon dulu, sekarang buy apa sell euro USD? Sekarang buy apa sell USD JPY begitu. Telepon ya, merepotkan teman ya, daripada merepotkan gini langsung aja copy reverse. Copy trade gitu, kalau ingin persis. Kalau misalkan temennya yakin, wah kamu itu baru pemula aja, setiap bulan mesti injek terus karena loss terus begitu, ya ikutin aja dengan cara membalik transaksi teman Anda. Nah, download robot ini gratis ya. Oke, bagi yang sudah download bisa saya tunggu untuk permintaan passwordnya. Oke, yang berikutnya tentang dengan cara auto chartis dan trading sentral, teman-teman ada yang belum tahu. Kalau semuanya sudah tahu akan saya lewatin ya. Teman-teman ada permintaan praktek robot yang mana mungkin bisa saya demokan malam ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, bagi teman-teman yang belum mengenal atau belum melihat presentasi saya tentang trading sentral dan auto chartis, tolong chat saya sekarang. Nah, kalau sudah mengetahui semua kan jadi bisa saya lanjut begitu. Pak Alek, dari mana nih Pak Alek? Kota mana, pengundangnya siapa?
Oh ya, bagi yang belum mengenalkan diri ya, ini saya ulangi pertanyaannya, tapi kalau yang sudah mengenalkan diri nggak perlu chat ulang ya. Dari Bandung ya. Oke, Pak Alex. Ini saya akan jelaskan tentang trading sentral dan auto chartis ya. Jadi jangan khawatir di GK Invest ini trading dalam kondisi bagaimanapun kita bisa bantu ya dengan edukasi. Kalau misalkan teman-teman banyak waktu untuk belajar tentang teknikal dan fundamental ya kita bisa ajari edukasinya teknikal dan fundamental dari nol itu bisa. Kalau misalkan teman-teman males atau nggak ada waktu untuk belajar itu, kita ada yang namanya trading sentral dan auto chartis, disebut trading tool ya. Oke, Pak Budi juga belum mudeng tentang penggunaan trading sentral. Ya, setelah login seperti ini, ya loginnya di setiap teman-teman member GK Invest minimal 25 juta itu berhak atas tool trading sentral dan auto chartis. Nah, kalau sudah kita melihat yang intraday aja ya, yang 1 hari ya, 1D begini ya. Ini tulisannya 1D begitu. Kalau saya sih, saya lebih senang yang hanya strong seperti ini. Ya, seperti yang terlihat di sini. Ini yang forex. Itu yang strong adalah bentar ya. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Ini yang nyalakan 1 hari ya, 1D ini. Yang strong itu Aussie USD ya, AU dan Euro GBP. Nah, kita lihat ini tanggalnya 19. Ini kan tanggal 20 ya. Berarti ini sudah kemarin Euro. Tapi mungkin masih berlaku karena belum ada sinyal yang lain. Tapi kalau anggap ini sudah ke dolar ya bisa kita lihat ini baru jam 4:30 tadi sore. Kita klik dalam 1 harinya. Nah, seperti ini. Nah, penggunaannya ini kita tinggal ngikut aja, Pak. Ngikut. Kalau seperti ini kita bisa buy ya. Sekarang misalkan ini AU ya. AU harga running sekarang tadi ini kan keluarnya pada saat tadi ya 4:30 ya atau jam 16:37 tadi. Kita lihat AU. AU sekarang 0,6546 ya, 654. Nah, di sini ya. Masih ya belum mencapai 66 ya, teman-teman. Jadi ini masih ada kesempatan untuk kita bisa buy. Nah, ini sudah menuju 6546 gitu. Kalau andaikan dari 4:30 tadi kita ngikutin ya, sekarang sudah profit ya. Mulai merangkak naik ya. Nah, di kala mana ini sudah expired ya, kita lihat aja kalau misalkan sudah menyentuh target pertama karena ini yang biru ini adalah stop loss-nya. Kalau di kala kita pada harga sekarang itu lebih jauh ke stop loss daripada ke TP, yang mending jangan diikuti, cari momen yang lain aja. Artinya kan peluang untuk stop loss itu rasionya lebih panjang daripada take profit-nya. Nah, kita lihat minimal 1:1 antara ke biru dan ke merah, ke garis atas target yang dipanah itu adalah paling enggak 1:1. Begitu. Sudah jelas ya? Mas, Nah, itu TP-nya 2 ya? TP-nya ya, ada 1, 2. ya, TP1 sama TP2. Itu maksudnya apa ya? Kalau kita TP1 hit gitu, di close atau nunggu lagi?
sampai naik TP2 atau Kalau kita rubah? Kalau saya sih mending pakai trailing aja, Pak. Oh, Begitu pakai trailing ya masuknya. kita mencukupi untuk trailing ya kita trailing. Kalau misalkan kita nggak mau trailing, kita misalkan buy 0,2 lot ya kita close yang 0,1 lot ya di situ, yang nanti 0,1 lotnya di 6550. Tetapi dalam sepanjang perjalanan ke 6850 itu kita trailing dulu biar aman. Begitu. Ada pertanyaan yang lain. Nah, untuk memperkuat ini kan AU nih, strong. Kita juga lihat yang 30 menit. Kita jangan transaksi bila 30 menitnya turun di AU. Nah, kebetulan ini jam setengah 7 ya, hampir setengah 7, jam 18.20 AU-nya naik. Jadi seiring atau searah dengan satu harinya. Begitu one-day-nya. Di 30 menitnya searah. Kalau di 30 menitnya tidak searah, nanti kita akan keseret duluan. Jadi satu hal sebelum kita eksekusi, sebelum melihat one day kita lihat yang 30 menit dulu. Kalau 30 menit nanti tentunya lebih pendek ya ringnya. Nah, ini kan lebih pendek cuma 66 10 ya. 65 85. Ini lebih panjang lagi. Nah, nanti eksekusinya tetap kita pakai yang satu hari saja. Ini sebagai yang 30 menit ini sebagai acuan untuk kita bisa confirm untuk eksekusi, tidak berlawanan arah dengan time frame yang lebih tinggi. Oke, seperti itu. Sudah jelas ya? Nah, untuk gold juga ini lagi strong nih. Kita lihat gold sekarang. Ini keluar jam 10.42. Nah, kalau 10.42 itu tadi siang ya, tadi pagi ya. Hampir jam 11 kurang seperempat tadi kalau one day-nya. Nah, ini gold spot sampai 18.35 targetnya. Nah, sekarang posisinya di mana nih? Gold. Harga running gold metal. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Tentang robotik yang sebelum-sebelumnya bisa, terus oh ya teman-teman nanti rekamannya hari ini juga akan saya upload di YouTube ya. Dan beberapa rekaman-rekaman webinar saya sebelumnya juga sudah saya upload di YouTube bit.ly/yobro. Mas mau nanya, kalau ininya waktunya udah kelewat gitu ya, tapi kita lihat di candle-nya dia masih belum hit. Ini enggak masih bisa masuk nggak di intraday-nya? Misalkan dia ini tuh khusus buat daily, intraday, weekly, atau buat 4 hours. Oke, seperti ini yang saya jelasin di. Kalau selama itu belum nyentuh target-targetnya, ya itu bisa kita ikutin ya. Karena ini yang maksudnya kelewat itu yang mana, Pak? Maksudnya kelewat waktunya atau kelewat? Ya, kelewat waktu betul. Nah, kalau jadi kelewat waktunya tapi belum nyentuh kan biasanya. Nah, kalau kelewat waktu belum nyentuh. Ada masa expire-nya? Enggak. Saya rasa sebelum ada sinyal berikutnya kita bisa ikutin ya. Sebelum ada sinyal berikutnya kita bisa ikutin. Jadi kalau misalkan sudah menyentuh seperti itu dan kita harganya sekarang ada di sini ya jangan diikutin kan selesai juga walaupun belum ada sinyal baru tapi karena sedang menyentuh ke sana ya jangan kita ikutin. Tapi kalau belum menyentuh sana dan belum ada
sinyal baru, kita bisa ikutin. Asalkan jadi satu, belum ada sinyal baru. Yang kedua adalah belum menyentuh target. Dan yang ketiga, rasio pada saat running atau mau eksekusi itu dengan rasio running dengan stop loss-nya itu harus minimal 1:1 minimal ya, lebih panjang lebih baik. Pak Leni, Bu Leni, ya selamat malam Bu Leni, jumpa kembali. Maaf ya Pak Yoyo, malam mau nanya cara menggunakan MA TF30 menit bagaimana ya? TF itu apa? Time frame. Oke. MA 30 ya, ini di luar materi malam ini ya sebenarnya ya. Oke, bisa saya jelaskan MA 30. Atau Pak Mario mau jelasin nih yang sering pakai MA ini? Pak Mario sudah tertidur kayaknya. MA 50. Gimana Pak Yo? Ya, mau Bu ada pertanyaan dari Bu Leni tentang penggunaan MA pada time frame 30 menit ya. MA pada time frame 30 menit. Oke, sebentar saya setting dulu ya Pak Yo. Oke, nggak apa-apa. Ini sebagai tambahan saja. Saya rasa juga materinya sambil teman-teman kalau mau yang tanya password ya, passwordnya robot silakan ya. Bisa sambil mendengarkan Pak Mario menjelaskan juga bisa tanya ya, nanti akan saya jawab. Oke Pak Karim, selamat malam juga Pak Karim dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Nah, ini agak santai saja malam ini. Nah, untuk auto chartis kan ini sebentar ya sambil Pak Mario mempersiapkan. Untuk auto chartis itu tinggal kita melihat saja ya. Siapa yang belum pernah melihat auto chartis, perlu saya jelaskan atau enggak? Bisa chat ya. Pak Mario sudah siap? Mau saya share aja ya Pak? Ya, di share aja. Ini saya stop ya. Silakan Mak Mario, suaranya belum muncul. Oke. Oke. Baik, pertanyaan tadi soal penggunaan moving average di time frame kecil berarti ya? M30 ya Bu Leni ya. Di 30 menit. Oke. Nah,
untuk moving average kalau misalkan yang di time frame rendah, untuk periodnya tolong jangan yang terlalu jauh. Biasanya itu kita gunakan kalau untuk saya biasanya gunakan moving average. Oke, sebentar. Itu adalah 20. Lalu untuk lebih sensitif lagi kita bisa pakai hitungan yang 6 atau 5 tergantung periodnya ya. Saya ganti. Tidak kelihatan. Tapi sebelumnya harus diketahui dulu bahwa untuk menggunakan moving average, moving average itu kita harus ketahui bahwa ini adalah untuk mengikuti tren sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri penggunaan moving average itu adalah untuk mengetahui tren market saat ini itu trennya sedang apa? Apakah uptrend atau sedang downtrend? Tidak kelihatan juga. Saya ini aja deh. Pak Mario, kalau MA ini bisa digabung dengan yang lain atau dia single ya? Misalkan gabung pakai alligator, apa sesuai atau enggak gimana? Boleh saja sebenarnya Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau ini yang saya pelajari di sini mengetahui arah tren. Kalau misalkan kita gunakan untuk kita tambahkan misalkan osilator di sini, saya rasa sudah sempat dijelaskan sama Pak Yoyo ya. Sorry, ATR. Kita bisa lihat, tapi ini biasanya ATR hanya untuk menghitung area stop loss-nya saja. Biasa juga ada yang pakai tambahan ada MACD seperti itu. Tapi saya tidak akan jelaskan dulu yang lain. Saya hanya juga coba acuannya pakai moving average untuk yang 30 menit saja. Nah, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Sebenarnya kita pakai moving average mau ada yang pakai 9, ada yang pakai 10, 5, ada yang pakai 6, ada yang pakai 34. Nah, itu tinggal bicara masalah kebutuhan. Semakin besar periodnya, intinya itu adalah di semakin besar. Suaranya putus-putus Pak Mario. Oh ya, kalau misalkan jadi period masuk di sini ini klik properties. Kalau kita lihat periodnya, jadi semakin besar periodnya, itu berarti ada 30 hari terakhir seperti itu ya. Low resource. Oke. Nah, kalau misalkan saya gunakan MI di sini, yang kita lihat di sini, saya pasti biasanya seperti ini, Pak. Sebentar. Saya lihat dulu, saya tandai dulu area mana yang memang terjadi perubahan-perubahan arah, atau misalkan di 30 menit cari sensitifnya di area-area mana yang terjadi perubahan-perubahan. Misalkan seperti ini terjadi persilangan, sini terjadi persilangan, ini biasanya saya tandai dulu. Di sini saya tandai. Dan juga kita harus mengetahui kebiasaan dari market itu sendiri.
kebiasaan market itu maksudnya adalah ranging-nya ya. Kita bicara range, range harian untuk market yang akan kita akan kita transaksikan hari itu biasanya pergerakannya berapa poin. Nah, kalau dulu biasanya kita selalu mencatat setiap 4 jam berapa poin range-nya. Ini kalau saya bicara jam dulu ya. Kalau sekarang kan hanya tinggal lihat aja di chart. Jadi kalau misalkan misalkan Aussie ranging-nya ini terlalu pendek. Kalau kita misalkan pakai yang kita mau pakai untuk choppy-choppy, berarti kan hit and run ya kita cara tradingnya ya. Berarti kita harus cari market yang memang volatile-nya itu cukup tinggi. Saya ambil contohkan misalkan GBP deh. Nah, kenapa kok GBP saya pakai? Karena range-nya dia dan volatile-nya dia itu dia bisa, walaupun dalam uptrend, tapi dia masih bisa setelah break high berapa kali, dia masih bisa untuk pada saat harga sideways ya, itu dia masih bisa balik lagi mendekati ke harga low seperti itu. Nah, di sini kita bisa gunakan sebenarnya kalau misalnya kita pakai acuannya dalam moving average. Selama kita acuannya misalnya ini, saya pakai yang 20 sama yang 6. Selama areanya tidak di break yang di area moving average 20, seperti ini tidak break di area 20, berarti ini masih dalam posisi uptrend. Nah, masalahnya sekarang adalah kalau misalnya kita ambil posisi buy sekarang, misalkan kita pasang resikonya di sini. Nah, sekarang ini kita mau ambil target TP-nya di mana? Misalkan kita mau ambil di high, atau kita mau ambil di high yang di sini sebelumnya, kita hitung. Kalau kita buy sekarang, resikonya berapa? Berapa poin? Apakah worth it atau tidak? Nah, kalau kita memang targetnya mau kejar di sini, biasanya saya bisa ambil juga tambahkan sedikit hitungan Fibonacci. Tinggal lihat aja. Nah, kalau dia misalkan ternyata areanya sudah di area di atas 61%, berarti kemungkinan yang akan terjadi adalah ini sudah sekali di break, ini 2 kali di break. Jika ini di break sekali lagi, berarti dia akan terus naik sampai area 127. Berarti TP saya ada di sini. Nah, tinggal lihat apakah resiko saya yang di sini kenapa di sini? Karena dilihat dia selama market itu tidak di bawah atau break yang area 50%, berarti dia akan terus naik. Targetnya sampai di 127. Nah, jadi kalau kita tinggal hitung apakah stop loss saya di 1.225 dengan target TP saya di sini worth it atau tidak. Nah, saya sarankan menggunakan manajemen resiko atau money manager. Bisa di-download, ada money manager, kita bisa hitung rasionya apakah posisinya kita saat ini dengan posisi buy sekarang, stop loss di sini sampai di sini berapa persentasenya, jumlah lot yang bisa dimasukkan. Nah, kalaupun untuk tipikal scalper, biasanya hindari yang namanya berita-berita. Jadi kita menunggu harga-harga sideways, baru kita entry market. Jadi sudah ketahuan high low-nya ada di mana. Nah, jangan sekali-sekali kalau misalkan kita trading mau pakai acuannya mau hit and run, terus tiba-tiba kita pindahkan ini ke time frame yang lebih jauh. Pasti beda lagi, jadi hancur nanti masalah analisanya kita. Jadi kalau misalkan kita hanya pakai 30 menit, paling kita hanya bermain di area 15 menit dan di 1 jam. Untuk entry-nya di mana? Entry-nya berarti kita bisa lihat yang di 5 menit sesuai atau tidak. Nah, jika misalkan sudah di break, contoh misalkan di sini tadi kita mau ambil pada saat dia di atas MI, ini sudah di cross, dia mulai naik, kita mau ambilnya di mana? Tunggu setelah dia break dulu. Nah, tapi begitu dapat di area sini pun kita sudah harus cepatnya liquid. Nah, memang kalau untuk MI di sini memang harus lebih sering ya Bapak gunakan, harus lebih sering karena kita harus tahu sensitivitas dari indikator yang kita gunakan. Tapi biasanya kalau untuk saya memang lebih banyak moving average itu saya gunakan hanya untuk melihat arah tren saja. Dan itu biasanya saya gunakan dilihat untuk perhitungan di H4 atau di daily. Nah, kalau misalkan kita sudah pakai analisanya di time frame H4 atau di daily, berarti yang 9 ini kita ganti.
atau mau ditambahkan juga boleh. Biasanya saya tambahkan indikatornya moving average juga. Itu ada 200 sebagai tahanan terkuat. Saya ganti warnanya pakai orange misalkan. Seperti ini. Lalu moving average-nya 90. Nah, kalau kita lihat bacanya semakin jauh, kita tinggal lihat aja. Oh, kalau untuk H4 ini sedang masih saya hilangkan ini ya. Oke. Nah, di sini saya tinggal lihat aja. Sebenarnya kalau untuk menggunakan moving average, sebenarnya kita hanya untuk melihat saja tren saat ini sebenarnya apakah masih uptrend atau downtrend. Jadi biasanya saya ukur itu dari daily dulu. Dari daily melihat pergerakannya, baru nanti kita pindah ke time frame yang lebih rendah untuk menggunakan moving average yang lebih kecil. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dalam kondisinya sekarang, kalau kita lihat dalam kondisi kayak gini, kita tinggal lihat aja MI-nya ada di berapa. Nah, ini jadi tahanan. MI 200 juga jadi tahanan ada di sini. Sudah kita tandai, berarti kalau misalkan sebelum kita nge-buy, targetnya adalah di sini. Seperti itu Pak. Jadi nah, tinggal sekarang kita pindahkan kalau misal kita mau pakai time frame yang rendah, kalau misal kita sudah pakai time frame yang rendah, yang moving average 90 sama 200 ini harus dihilangkan supaya tidak mengganggu konsentrasi karena biasanya ini tidak terlalu efek kalau kita pakai ini pindahkan ke time frame di 30 menit. Nah, untuk entry-nya yang tadi saya jelaskan bahwa kita lihat di mana terjadi di mana terjadi persilangan, kita tandai dulu itu di situ. Kalau ternyata persilangan ini tidak di break, kita baru masuk entry. TP-nya seperti tadi, TP kita bisa gunakan Fibonacci, kita tinggal tarik saja dari yang tertinggi terendahnya. Jadi dari high terus jadi low, kita tarik, targetnya di sini. Nah, kalau misalkan kita mainnya scalping sampai yang di 100% aja, kita sudah bisa liquid kok. Cuman sekali lagi saya sarankan, saya ingatkan bahwa trading scalping sebaiknya kita ketahui market mana yang sesuai. Jangan contoh misalkan kayak kita tradingnya itu di Aussie yang pergerakannya cuma 60 sampai dengan 80 poin terus kita paksakan untuk main scalping. Menurut saya nggak worth it soalnya resikonya karena pergerakannya dia terlalu pendek. Tapi kalau kita mau main gunakan yang time frame lebih rendah, saya sarankan gunakanlah emas dan juga GBP USD atau Kanada. Jadi kita sekali lagi harus tahu market-market mana yang memang pergerakannya range-nya cukup panjang. Jangan terjebak sama moving average yang mungkin misalkan kita gunakan untuk market-market yang justru pergerakannya pendek. Seperti itu. Sudah jelas mungkin Pak atau Bu Leni tadi ya. Ya. Oke, kalau Bu Leni udah nggak ada pertanyaan, mungkin yang Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Leni. Terima kasih. Oke, karena waktunya sudah waktunya kita usai ya, sudah 13 menit lewat. Bisa 2 menit lagi mungkin kita bisa adakan tanya jawab kalau masih ada. Terus sebenarnya sih saya tambahkan boleh Pak Yoyo ya. Sebenarnya kalau kita bicara dengan tema malam ini juga kalau kita bicara pakai teknikal sebenarnya kita bicara trading gabut itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak indikator.
Kalau misalkan oke, anggaplah kita pakai tetap moving average, kita tinggal lihat aja sebenarnya. Misalkan dari H4 kita cukup tandai saja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini di mana area-area yang terjadi. Misalkan high-nya ada di mana, low-nya ada di mana, kita tanda-tandai saja sebenarnya. Dan tinggal menunggu momen-momen kapan area ini kena. Atau kita kasih garis. Sini kita kasih garis, ini kita kasih garis. Sini. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan sempat ada harga low, di sini sempat ada harga low, di sini juga ada harga low. Kita tinggal tambahkan garisnya, pada Ibu tinggal buka line chartnya. Sorry, saya hilangkan moving average. Nah, harga ini ada di mana? Kalau kita lihat sekarang kan nih, harga itu pas di tahanan ya. Jika misalkan contoh untuk GBP, jika harga ini ternyata dia break sampai di atas, berarti dia akan targetnya sampai kemana? Targetnya berarti ada di area sini. Nah, jadi kita tinggal tungguin saja, tanda-tandai saja seperti ini. Sebenarnya buka semua market, misalkan kita mau lihat Kanada misalkan, sama juga kita tinggal nunggu aja. Oh, di sini ada di harga terendahnya misalkan, kita harus lihat dari daily. Oh, ini masuk di sini. Nah, kita tinggal tandai kapan momennya bisa kena. Jadi enggak kalau orang sih katanya pakai price action ya, pakai price action. Jadi kita tinggal menunggu aja sebenarnya buka semua mata uang atau market yang ingin kita transaksikan, kita tandai di mana dari yang paling jauh dulu dari daily, kita lihat harga-harganya ini gimana. Contoh di sini berarti adalah area para buyer mulai masuk di sini mulai masuk, di sini sudah masuk, sudah ada 3 kali low di sini. Misalkan kita mau ambil buy di sini boleh nggak? Boleh saja sebenarnya. Nah, tinggal hitung resikonya kita mau berapa persen dari izinnya kita. Misalkan kita atau misalkan kita cuma mengambil 0,1 lot, tinggal hitung saja rasionya sampai di berapa. Misalkan kita mau tambahkan Fibonacci juga boleh, tinggal buat ngitung pendek atau panjang masalah keuntungannya aja kan. Nah, jadi kalau sudah dapat ditandai pada saat Bapak misalkan nggak sempat lihat Kanada, kemarin belum analisa Kanada, masih di chartnya mungkin masih ngelihat GBP, tinggal buka aja pas dari metanya, tinggal buka pas lihat Kanada, oh ternyata mendekati area garis saya nih. Nah, udah boleh nggak kalau misalkan saya entry? Kalau misalkan kita mau entry sekarang, resikonya kita berarti ada di bawah garis kita sebelumnya. Nah, ini semua. Jadi kalau kita trading gabut itu enak banget sebenarnya, buka semua chart, buka semua market, lihat semua market, dicari mana yang harga sudah mendekati harga terendah atau area support dan masalah dia sudah masuk area supply and demand, kita masuk di area situ, tinggal hitung masalah tinggal hitung risknya yang kita mau resikokan berapa. Kalau misalkan hanya pendek hanya 0,1 ya kita tinggal hitung aja worth atau tidak. Saya sarankan gunakanlah Fibonacci untuk mengukur supaya kita bisa tahu apakah area ini kalau kita misalkan ambil harga sekarang worth atau tidak. Nah, kalau untuk menggunakan Fibonacci tentunya kita lihat kalau misalkan dia tidak break area 50%, contoh Swiss, kalau dia tidak break area 50%, ini harganya akan balik. Nah, entry-nya nanti di mana? Kalau ternyata dia balik sudah melewati 61%, kita tunggu dulu. Karena biasanya butuh 2 atau 3 candle untuk konfirmasi apakah dia break atau tidak, atau akan langsung rebound kembali ke atas atau tidak. Nah, targetnya di mana? Targetnya adalah di area 78%. Jadi kita hanya tinggal lihat bikin garisnya saja. Kalau nggak mau bikin garis ya kita tinggal tarik-tarik garis Fibo saja. Nah, ini salah satu cara trading gabut sih menurut saya, karena kita hanya tinggal lihat di mana harga area high, area low, higher high, higher low atau seperti apa, tinggal kita lihat aja. Semua market kita bisa lakukan analisa yang sama setiap pagi, lebih bagus sih setiap pagi, jadi kita bisa tahu. Jadi nanti tinggal pada jam-jam tertentu atau mungkin setiap 4 jam sekali atau mungkin sekitar 6 jam sekali,
Kita tinggal lihat market saja, kita tinggal buka meta kita, tinggal lihat garis-garisnya kita ini kena atau tidak, ditembus atau tidak. Kalau misalkan contoh seperti ini ditembus seperti ini, dia naik ke atas, berarti kita tinggal follow buy-nya aja, tinggal hitung lagi tarik Fibo-nya, garisnya berapa. Untuk masalah target profit atau stop loss kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak analisa ya, terlalu banyak indikator yang kita gunakan. Justru biasanya kita jadi makin pusing seperti itu. Yang penting kita tahu, kata Pak Yoyo tadi, bahwa yang penting kita sudah tahu risikonya berapa, kita mau ambil atau tidak, keputusan itu kembali ke kita yang lagi trading. Itu aja sih Pak Yoyo yang saya mau tambahkan. Oke, terima kasih Pak Mario. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sini. Untuk webinar-webinar selanjutnya nanti akan saya informasikan lewat Telegram GK Invest, lewat juga Instagram GK Invest. Terima kasih semuanya. Selamat kenaikan Isa Al-Masih ya besok ya bagi yang memeluk Nasrani. Terus juga selamat juga hari Lebaran Idul Fitri bagi umat Muslim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat